Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menguraikan hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Dan maaf teman-teman, Umi lagi kena sariawan lidahnya, jadi pengucapannya kurang jelas ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah wa il qultum ya Musa. Wa il di sini kita jelaskan ya, karena sebagian banyak kesalahan dalam membaca, walaupun di sini tidak ada hukum tajwidnya. Yaitu kesalahannya adalah wa'id dipantulkan atau ditekan. Sedangkan huruf za dia bukan sidah, bukan tertekan, tapi dia rohwah, mengalir, maka dialirkan. Sekali lagi, jangan ditekan, apalagi dipantulkan. Bukan kolkolah ataupun bukan sidah ya. Jadi za adalah rohwah, maka dialirkan suaranya. Nafasnya tidak mengalir, dia zahar ya. Cara bacanya adalah wa'id, bukan wa'id, bukan, atau wa'id, bukan ya, tapi wa'id gitu. Kultum ya Musa. Kul di sini adalah ada idhar mutlak, yaitu hukum dari lam sukun atau lam fi'il, yaitu lam fi'il yang berada di lam sukun yang berada di tengah kalimat fi'il, maka dibaca jelas idhar ya. Tum ya Musa. Tum di sini ada ya sukun bertemu dengan mim sukun, ada mim sukun bertemu dengan ya, dihukumi bacaan idhar safawi, hukum dari mim sukun ya. Sekali lagi, tum ya Musa. Tum di sini adalah bacaan idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya adalah ya Musa. Di sini Umi mau menjelaskan juga. Di sini adalah dua mad ya. Satu terkenalnya adalah mad asli dan satu adalah mad tabi'i. Semuanya sama ya. Nah, ya di sini adalah bisa dinamakan juga mad tabi'i muqaddar. Ya. Apa itu mad tabi'i muqaddar? Mad tabi'i yang dibaca dua ketukan. Tabiat ya, dua ketukan. Muqaddar yang dikira-kira karena huruf madnya tidak nampak, maka dinamakan mad tabi'i muqaddar yang diperkirakan. Nah, tidak nampak ya. Kalau yang mu di sini mad tabi'i dzohiri ya, teman-teman. Dzohiri apa itu? Yang nampak, huruf madnya nampak, yaitu waw sukun. Kalau di ya, di sa di sini tidak nampak, cuman diganti dengan fathah berdiri ya. Namanya mad tabi'i muqaddar. Kita sebut dengan mad asli. Kalau ini mad tabi'i tidak apa-apa, sama. Seperti itu. Cuman Umi di sini ada penjelasan sedikit biar teman-teman tidak bingung ya. Seperti itu. Ya, sekali lagi, ya di sini adalah mad tabi'i muqaddar, mu mad tabi'i dzohiri. Yang kita bisa menyebutnya ya dalam mad asli, mu mad tabi'i juga sama saja. Selanjutnya sa juga mad asli ya, mad asli. Tadi udah kita jelaskan. Jadi insya Allah kalau ada orang yang mengatakan itu tidak aneh, sama ya. Selanjutnya adalah lan nasbira. Lan ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka dinamakan bacaan idgham bi gunnah, hukum dari nun sukun dan tanwin. Ya, dimasukkan disertai dengan dengungan. Biro, rohnya tafhim karena rohnya berharokat fathah. Ala, mad asli. To'a, mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif atau alif sebelum berharokat fathah, dibaca dua ketukan. Miwa, miu adalah bacaan idgham bi gunnah karena mim ada tanwin kasrah bertemu dengan waw, itu hukum nun sukun dan tanwin. Wa di sini adalah mad tabi'i ya, ada alif sebelumnya berharokat fathah.
wahidin fa. Ada tanwin kasrah bertemu dengan fa adalah di sini bacaan ikhwah hakiki ausat. Ya, ikhwah hakiki yang pertengahan. Fad'u lana fad. Ada di sini sepertinya ada mad ya, tapi bertemu dengan huruf harokat sukun ya di sini ya. Di lain kalimah ya, fad. Dinamakan qalqalah di sini qalqalah ya. Qalqalah ya. Fad'u adalah bacaan qalqalah sughra ya, qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya mati asli. Selanjutnya adalah lana matobi'i rabbaka, ronya bacaan tafhim ya. Karena barakat fathah, banyak ditekan di double, jangan sampai mantul ya di sini. Kayu rij, rij adalah rinya di bahasa tarqiq ya, karena ro barakat kasrah. Rij qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya mati sukun asli ya. Lana matobi'i mimma adalah hunah musaddadah atau hunah asli mim bertasydid. Dibaca sempurna hunahnya 2 sampai 3 ketukan. Ma di sini ada matobi'i tumbitu, ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan bacaan iqlab ya. Bacaan iqlab adalah merubah nun atau tanwin menjadi bacaan mim secara bacaan, jadi huruf mim secara bacaan ya. Yaitu hukum dari nun mati dan tanwin. Bitul arudu. Tul di sini ada alif lam qamariyah, ada al ta'rif di sini ya. Alif lam ada al ta'rif bertemu dengan huruf hamzah yaitu a ya, dibaca jelas lamnya, yaitu dinamakan idhar qamariyah. Arudu, ro-nya berharokat sukun, sebelumnya berharokat fathah maka dibaca tafhim. Du mim baqliha, ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan bacaan iqlab ya. Bacaan iqlab, nunnya dirubah menjadi mim secara bacaan, hukum dari nun sukun dan tanwin. Baqliha adalah qalqalah sughra karena huruf qalqalah yaitu qaf mati atau sukun asli atau di tengah kata kalimah. Liha matobi'i wa qissa, fa-nya dimasukkan, ditahan, didouble ya. Selanjutnya fa adalah mad wajib muttasil karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau kalimah. Iha matobi'i wa fu miha, fu matobi'i, miha matobi'i, wa adasiha matobi'i, wa basaliha matobi'i ya. Matobi'i dibaca 2 ketukan. Selanjutnya di situ ada al-waqfu aula, ada waqaf, tanda waqaf al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Qala matobi'i la atas tabdilu, tab di situ adalah qalqalah sughra, banyak sukun asli. Lu matobi'i alladzi adalah idgham samsiyah, alif lam bertemu dengan huruf samsiyah yaitu lam. Alladzi ya sukun sebelumnya harokat kasrah menjadi matobi'i. Huwa adna, di sini adalah qalqalah sughra, dalnya sukun asli. Mad asli billadzi adalah idgham samsiyah ya. Ladzi matobi'i ya sukun sebelumnya harokat kasrah, huwa khair. Di sini adalah harful lin bertemu satu huruf hidup yang diwakafkan menjadi madlin, dibaca panjang sampai 6 ketukan. Nah, khair di sini adalah roh harokatnya sukun, kalau diwakafkan berarti rohnya disukunkan. Maka kita lihat huruf setelahnya yaitu huruf yang hidup. Jangan dilihat huruf yang mati, huruf mati tidak berfungsi. Kita lihat huruf yang hidup yaitu kha. Huruf kha-nya berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafhim. Ingat ya, ro-nya dibaca tafhim. Karena huruf sebelumnya yang hidup adalah berharokat fathah. Begitupun kalau wasol, ro-nya jelas dibaca tafhim karena berharokat dhammah. Begitupun kalau diwaqaf menjadi madlin dan ro-nya tafhim. Selanjutnya adalah al-waqfu aula, ada waqaf, tanda waqaf, al-waqfu aula dihentikan lebih utama, maka dihentikan di situ lebih baik ya, yaitu dijadikan madlin dan ro-nya tafhim. Ihbitu di situ adalah matobi'i, abu sukun sebelumnya harokat dhammah, misrang darul tanwin, tanwin fathah bertemu dengan huruf fa menjadi
ikhfa hakiki awsat, ikhfa hakiki pertengahan. Fa inna nun bertasydid dinamakan huna musaddadah atau huna asli, ditahan dan didengungkan 2 sampai 3 ketukan. Malakum di sini ada mim sukun bertemu mim, yaitu idgham mimi, hukum dari mim sukun atau idgham mislan bisa juga ya. Atau idgham safawi, ada yang menyebut seperti itu juga betul ya. Banyak namanya. Matobi'i sa'altum, alif lam sukun dibaca jelas atau idhar mutlak ya, hukum dari lam sukun atau lam fiil. Tum di sini ada dibaca jelas ya, idhar dibaca jelas, di wasol maupun di waqaf tetap dibaca jelas, karena kalau di waqaf tumnya di waqaf sukun adalah dihentikan, maka dibaca jelas. Tum kalau di wasol bertemu dengan wawu maka juga dibaca jelas, namanya idhar safawi. Itu adalah al-waqfu aula, tanda waqaf al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Wa dzuribat nya dibaca tarqiq ya, bat ada hamas alirkan nafas, alaihim la ada harful lin lunak, himul dhillatu. Di sini adalah alif lam qamariyah atau idgham qamariyah. Alif lam bersemu dengan huruf qamariyah itu za. Dhillatu wal, di sini ada alif lam atau al-ta'rif ya. Alif lam bertemu huruf qamariyah itu mim, maka lamnya dibaca jelas wal. Maskanatu wa ba, di sini adalah matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata, namanya adalah mad wajib mutasil ya, dibaca panjang 5 ketukan. Selanjutnya di sini adalah mad badal, karena mad yaitu huruf mad yaitu waw didahului dengan hamzah atau hamzah bertemu dengan mad seperti itu. Bighdobim ada tanwin kasroh bertemu min, maka dinamakan bacaan idgham bighunah, hukum dari nun mati dan tanwin dimasukkan, ditahan dan didengungkan. Minallah, lafaz Allah dibaca tafhim karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah ya, berharokat di atas. Lafaz Allah di situ adalah hukum alif lam samsiyah, dan lafaz Allah dibaca panjang 2 ketukan mad asli. Bila mana diwakafkan maka menjadi lebih panjang, menjadi mad arudul sukun, baca 2, 4, 6 ketukan. Di situ ada tanda waqaf, yaitu al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Nah, maka dihentikan di situ, jadi lafaz Allah menjadi mad arudul sukun, menjadi panjang ya, lebih dari 2 ketukan. Selanjutnya adalah dzalika, dza mad asli, lika bi annahum, an di situ adalah mad di situ adalah hukum bacaan hunnah musaddadah atau hunnah asli ya. Bi annahum nun bertasydid dinamakan hunnah musaddadah atau hunnah asli. Hum kanu, hum ka mim sukun bertemu huruf kaf, maka di situ dinamakan bacaan ikhwa idhar safawi, bukan ikhwa ya, maaf. Annahum ka, hum mim sukun bertemu huruf kaf dinamakan bacaan idhar safawi, dibaca jelas ya. Kanu dua-duanya adalah mad tabi'i ya. Ya ka fathah bertemu alif, nu dhammah bertemu wawu sukun, atau alif sebelumnya berharokat fathah, atau wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah. Yakfuru, ru dibaca tafhim karena harunya berharokat fathah dan di situ ada mad, maka dibaca panjang 2 ketukan, namanya mad tabi'i. Nabi ya, di sini adalah mad badal, kalimat didahului dengan hamzah ya. Didahului dengan hamzah. Ya adalah mad asli, tillahi lafaz Allah dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah atau lam jalah berharokat kasrah. Dan di situ pun ada alif lam samsiyah, dan lafaz Allah dibaca panjang 2 ketukan mad asli. Hiwa yaqtulu, di situ adalah qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya mati asli, yaitu berada di tengah kalimat. Tulu di situ adalah wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah menjadi mad tabi'i. Nan nabiyina, nan di situ ada alif lam al-ta'rif bertemu dengan huruf nun yaitu huruf samsiyah, maka dinamakan alif lam samsiyah, diidghamkan, dimasukkan langsung. Di situ huruf nunnya berharokat tasydid,
karena bacaan samsiah adalah ditandai dengan tasydid dan bertempat di huruf nun, maka digunakan ya, digunakan. Bisa juga dinamakan guna asli ya. Nabiyyi di sini adalah naber dihentak bi, tapi yi-nya di sini nabiyyi ada dua hukum, yaitu mad tamkin ya. Mad tamkin adalah pertemuan dua ya. Yang satu ya bertasydid berharokat kasroh dan bertemu dengan ya sukun. Nah, kenapa di sini kan nggak ada ya duanya? Nah, seperti itu. Umi jelaskan di sini adalah harokat kasroh, udah dibahas tadi di atas sama Umi, menjadi mad tobi'i muqaddar yang dikira-kirakan, karena kalau huruf ya yang kalau mad yang berharokat kasroh mesti pasangannya dengan ya sukun. Maka secara dohiri dia ianya berharokat sukun ya, ya tasydid bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang seperti itu ya teman-teman. Namanya mad tamkin ya, di sini nama tamkin. Nabiyina, nah, seperti itu. Secara dohir ya, secara dohir itu ianya dua, yang satu bertasydid, yang satu sukun. Yang satu bertasydid berharokat kasroh, yang satunya sukun, seperti itu. Selanjutnya bighairi adalah harfulin, ghairi rinya adalah tarqiq ya, karena ro berharokat kasroh. Ghairil haqq, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibaca jelas lamnya karena alif lamnya bertemu dengan huruf ha, yaitu huruf qamariyah. Haq diwakofkan menjadi qalqalah kubra ya. Ada juga bisa dikatakan juga qalqalah akbar karena qafnya bertasydid, maka ditekan dulu, ditahan dulu satu ketukan, langsung dipantulkan seperti itu. Selanjutnya alda tanda waqaf, al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Selanjutnya adalah zalika, za adalah mad tabi'i ya, mad tabi'i atau mad asli. Lika bima sama mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i ya dibaca dua ketukan. Asaw wa kanu, saw. Nah, di sini ada wawu bertasydid, sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca naber ya. Walaupun di sini ada dua hukum, boleh dikatakan idgham mutamasilan karena ada pertemuan dua huruf yang sama ya. Lebih kuatnya dinamakan naber karena harus ditekan. Wasawwa, seperti itu. Waka, ka adalah bacaan mad tabi'i ya, karena alif bertemu dengan sebelumnya adalah harokat fathah. Nah, alif sebelumnya harokat fathah atau fathah bertemu alif. Nu juga sama mad tabi'i karena wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah atau dhammah bertemu wawu sukun. Ya tadun, du di sini mad tabi'i, wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah dan bertemu satu huruf hidup diwakofkan, maka menjadi mad arudul sukun, dibaca panjang 2, 4, 6 ketukan. Setelah itu di situ ada tanda ruku atau rubu' ya, yaitu akhir hikayah, akhir cerita. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mungkin ini pembicaraannya nggak begitu jelas karena masih sariawan, ini berusaha praktekin. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.